Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami Mulyati Ningsih dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Ayani SHMH beserta dosen pendamping Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. A. Pengertian dan sifat percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tidak dipidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan kapan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP ayat 1, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ayat 2, maksimum dipidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Ayat 3, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat 4, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP, mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dapat dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan, tetapi perbuatannya belum selesai, tidak selesainya. Dan adapun sifat percobaan adalah satu, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi sifat dari pasal 53 atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna. Penganutnya adalah Hazewinkel Suringan. 2. Sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa. Penganutnya adalah Pungpe dan Meljatno. B. Dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama, ada teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini Van Hamel. 2. Tujuan teori. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari 1. Teori objektif formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Penganutnya Duinesti dan Zevenbergen. 2. Teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan tersebut dianggap merugikan kepentingan atau objek hukum. Penganutnya Simons. Dan ada C. Unsur-unsur percobaan. Yang pertama, adanya niat. Yang kedua, adanya permulaan implementasi. Dan yang ketiga, adanya pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 KUHP tidak dipidana.
Selain itu, ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5 dan 352 ayat 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.